Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video mengenai gaya antar molekul. Jadi gaya pada ikatan kimia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya intermolekul. Inter berarti dalam satu molekul. Gaya yang terjadi dalam satu molekul. Dibagi menjadi tiga. Pada ikatan kimia dibahas mengenai ikatan ion, di mana ikatan ion itu ikatan yang terjadi antara unsur logam atau non-logam. Na itu logam, Cl itu non-logam. Ketika membentuk ikatan menjadi NaCl dan terbentuk ikatan ion. Gaya intermolekul yang lain adalah ikatan logam. Logam dengan logam. Contohnya logam Fe. Pada bongkahan Fe, itu terdiri dari unsur-unsur Fe, atom-atom Fe. Kemudian ada ikatan kovalen, di mana ikatan kovalen itu terbentuk antara unsur non-logam dan non-logam. Contohnya H dan Cl. H termasuk unsur non-logam, Cl termasuk non-logam. Ketika membentuk ikatan menjadi ikatan kovalen. Di lain sisi, selain gaya intermolekul, ada gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu gaya yang terjadi pada dua molekul atau lebih. Gaya antar molekul itu dibagi menjadi dua, yaitu gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Kalau di sini adik-adik masih belum bisa membayangkan, gaya antar molekul berarti ada suatu molekul H2O, contohnya H2O, terus ketemu dengan H2O lain. Nah, ketika mereka ketemu membentuk ikatan. Gitu. Nah, di dalam ikatan itu dinamakan gaya antar molekul. Jadi ikatan antar molekul. Dibagi menjadi dua ya tadi, gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Bagaimana penggambarannya yang dimaksud? Nah, kita lanjutkan. Di sini kakak punya molekul HF. Kalau kita gambarkan HF adalah sebagai berikut. H dan F. Tadi gaya ada dua, inter dan antar. Kalau inter ini. Inter itu antara H dan F. Jadi di dalam molekulnya itu sendiri. Inter berarti di sini termasuk ikatan kovalen. Kenapa? Karena H itu non-logam, F itu non-logam. Sehingga membentuk ikatan kovalen. Berarti ada gaya intermolekul. Jika di dalam suatu wadah itu ada HF lain, molekul HF lain yang kiri dan kanan, terbentuklah gaya antar molekul, di mana kalau dengan HF yang kiri, F dan H. Kemudian yang kanan, H dan F. Kalau udah seperti ini, ikatan-ikatannya, coba kita gambarkan. Nah, H dan F yang ini adalah inter. Karena di dalam molekul HF itu sendiri. Lah, di luar, kalau misalnya ketemu molekul HF yang lain, terbentuklah antar. Ini yang dimaksud dengan antar molekul. Di mana antara gaya yang terjadi antara dua molekul, molekul HF dan HF yang lain. HF yang bawah dengan HF yang atas. Kemudian, gini, kakak punya tebakan. Nah, ini gaya apa? Gaya inter, karena di dalam molekul itu sendiri. Gitu. Gaya, kalau yang ini, yang warna biru, antar molekul, karena antara molekul HF dengan HF yang lain. Apakah harus sama? Tidak harus. Yang penting antar molekul yang berbeda. Tadi gaya antar molekul dibagi menjadi dua, yaitu ikatan hidrogen dan van der Waals. Kita bahas mengenai gaya van der Waals terlebih dahulu. Gaya van der Waals itu gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel yang memiliki muatan. Di sini ada muatannya, kita akan bahas muatannya. Gaya van der Waals dibagi menjadi dua. Yang pertama, dipol permanen atau gaya dipol-dipol, di mana gaya dipol-dipol itu terjadi antara senyawa polar dengan polar. Jadi, senyawa polar ketemu senyawa polar lain, membentuk dipol permanen atau gaya dipol-dipol. Contohnya ada senyawa polar HCl
dan senyawa polar HCl yang kanan. Di mana H itu memiliki keelektronegatifan 2,1, Cl 2,9. Selisihnya 0,8. Begitu pula dengan HCl yang sebelah kanan, memiliki selisih 0,8 pula. Pada materi sebelumnya, yaitu ikatan kovalen polar non-polar, kita tahu bahwa ketika di sini ada namanya PEI ya, pasangan elektron ikatan. Ketika pasangan elektron ini terjadi dalam molekul yang memiliki beda keelektronegatifan, yaitu ini 0,8, maka PEI-nya ini akan lebih tertarik ke Cl, ke unsur Cl, karena lebih kuat. Sehingga karena PEI ini lebih terikat pada, lebih arahnya menuju Cl, di dalam Cl ini terbentuk kutub negatif. Kemudian kutub positif pada H. Jika Cl kutub negatif, maka H positif. Gitu. Begitu pula dengan HCl yang kanan, kan punya beda keelektronegatifan. Nah, ketika memiliki beda keelektronegatifan, maka pasangan elektron itu lebih tertarik ke unsur yang keelektronegatifannya lebih besar. Di sini Cl. Maka yang sebagai kutub negatif adalah Cl dan kutub positif adalah H. Nah, H kutub positif, Cl kutub negatif. Nah, HCl ketemu HCl. Terjadi gaya dipol-dipol atau dipol permanen. Gaya van der Waals yang kedua adalah dipol terimbas atau dipol terinduksi, yaitu terjadi antara senyawa polar dengan non-polar. Jadi, nah, contohnya ada HCl ketemu sama H2. Kalau digambarkan kayak gini, H ketemu HCl, H strip Cl, H strip H, gitu kan. Nah, sama kayak cerita di sebelumnya, di mana Cl ini membentuk kutub negatif karena memiliki keelektronegatifan lebih besar daripada H, sehingga Pi lebih tertarik ke arah Cl. Pasangan elektron ikatannya ini lebih tertarik ke arah Cl, sehingga Cl membentuk kutub negatif dan H membentuk kutub positif. Begitu pula, apakah sama dengan H2 yang di sebelah kanan? Tidak, karena mereka apa? Tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan sehingga tidak membentuk kutub. Nah, katanya gaya van der Waals memiliki muatan, Mbak. Lah, kalau cuma salah satu yang memiliki muatan kan nggak bisa terjadi ikatannya. Bisa, karena apa? Ketika HCl ini bermuatan, terus bertemu dengan H2 di sebelahnya, otomatis H2 itu terimbas. Ikut-ikutan bermuatan. Karena apa? Makanya itu disebut dengan dipol terimbas atau terinduksi. Sehingga ketika di sini Cl ini negatif, membentuk kutub negatif, maka H yang sebelah sini kutub positif, H yang sebelah kanan kutub negatif. Hingga terjadi gaya dipol terimbas. Karena terimbas H2 yang kanan ini. Begitu. Ada juga ceritanya yang ketiga, macam ketiga, dipol sesaat atau gaya London, yaitu gaya antar molekul yang terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Berarti nonpolar dengan nonpolar. Adik-adik di sini harus tahu mana senyawa polar, mana senyawa nonpolar, harus tahu. Cara menentukannya juga harus tahu. Nah, contohnya H2 dengan H2. Kalau H2 ketemu H2, sama-sama nggak bermuatan, Kak, karena tidak memiliki beda keelektronegatifan. Iya, betul. Tapi suatu saat, kita tahu bahwa elektron itu bergerak bebas mengelilingi inti atom. Ketika dia bergerak bebas mengelilingi atom, ada suatu ketika elektron itu berkumpul pada salah satu titik saja, titik yang kanan, pada H kanan. Misalnya, sehingga ketika elektron itu lebih berkumpul di H yang kanan, muncullah kutub.
Nah, karena elektron lebih tertarik ke salah satu unsur, maka unsur itu menjadi kutub negatif. Sehingga H di sini menjadi kutub negatif, H yang dikirim menjadi kutub positif. Walaupun mereka tidak memiliki beda elektronegativan. Tapi karena elektron berputar itulah yang menyebabkan mereka punya kutub. Kemudian, kalau udah sama-sama seperti itu, nah, gaya antar molekulnya terbentuklah karena sudah bermuatan. Kayak H2 ya, antara molekul H2 yang kiri dengan antara molekul H2 yang kanan. Terbentuk dipol sesaat. Kenapa kok sesaat? Karena kita tahu, karena elektron itu terus berputar. Kalau misalnya suatu ketika elektron berkumpul di salah satu saja, terus kemudian mereka akan berputar kembali, sehingga muatan itu akan hilang. Makanya dipol sesaat. Begitu. Hanya sesaat saja. Sedangkan yang lain, kenapa kok ada yang dipol permanen? Karena dia emang dari sononya sudah membentuk kutub. Karena beda ke elektronegatifan itu. Begitu. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya mau tanya langsung, itu ya, komen. Selanjutnya, ada yang namanya ikatan hidrogen. Macam kedua dari gaya antar molekul. Ikatan hidrogen itu ikatan yang terbentuk antara atom H dengan atom yang memiliki elektronegatifan yang tinggi, di mana elektronegatifan yang tinggi dimiliki oleh unsur F, O, dan N. Handphone cara menghafalnya, yaitu H bertemu F atau O atau N. H2 dan H2. Oh ya, sebelum itu kakak di sini mau jelaskan, kenapa kok di sini warnanya biru sendiri yang F? Karena F ini yang paling besar titik didihnya. Jadi paling kuat dibandingkan, contohnya kayak HF ya, HF berarti H dan F kan. Nah, itu tuh yang paling kuat dibandingkan dengan H2O atau NH3. Itu kan sama-sama membentuk ikatan hidrogen. Tapi yang paling kuat HF. Karena apa? F itu memiliki keelektronegatifan paling tinggi. Itu dia. Tahu dia khususon untuk F saja, HF paling tinggi. Nah, kita kasih contoh ya, ada H2O ketemu H2O. H2O dan H2O. Ada H2O yang kiri dan H2O yang kanan. Ketemu tuh membentuk water, ketemu membentuk air. Ikatannya mana, Kak? Ikatan hidrogennya. Nah, ikatan yang terjadi antar molekul H2O yang satu dengan antar molekul H2 yang satunya lagi, yang kiri dan kanan. Terbentuklah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen itu H berikatan dengan O, handphone salah satu, ya kan? H berikatan dengan F atau O atau N, handphone. Selanjutnya, jadi ikatan hidrogen itu dimiliki oleh suatu molekul yang sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen lebih tinggi dibandingkan senyawa yang lain. Contohnya HF dan HCl. HF berarti H bertemu dengan F, berarti ikatan hidrogen. Sedangkan H dan Cl, H ketemu dengan Cl, berarti polar gitu. Atau dia dipol-dipol gitu kan. Jadinya apa? Titik didih HF lebih besar karena dia ikatan hidrogen. Ketika ikatan hidrogen itu sulit diputuskan, maka titik didihnya tinggi, selaras. Ini ada hal penting yang harus dihafal, di mana kekuatan ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan gaya dipol-dipol, dibandingkan dengan gaya dipol terimbas dan gaya dipol sesaat yang paling lemah. Tadi tahu ya kenapa kok bisa paling lemah? Karena sesaat di mana elektron itu terus berputar. Ketika elektron terus berputar, dia nggak hanya kekumpul di salah satu sisi, dia muter lagi setelah itu. Sehingga hanya sebentar saja tuh ikatannya. Ada namanya perbandingan titik didih, di mana kekuatan ikatan itu sebanding lurus dengan titik didihnya. Kalau misalnya semakin kuat ikatannya, maka titik didihnya semakin tinggi. Ikatan hidrogen juga tinggi titik didihnya oleh karena itu. Oke, sampai sini. Kalau misalnya masih dibingungkan, bisa komen di bawah ya. Selanjutnya ada latihan. Perhatikan ilustrasi tentang gaya intra dan antar. Oke, diperhatikan intra dan antar. Jadi di sini tuh ada gaya intra dan antar.
antar molekul dan intramolekul. Intra itu di dalamnya molekul itu sendiri. Di sini ada H2O, terus ketemu H2O, terus ketemu HO aja, atau OH aja. Ikatan hidrogen ditujukan oleh nomor, ingat ikatan hidrogen itu gaya antar molekul. Oke adik-adik, antar molekul. Sehingga kita fokus pada antar molekul, bukan di dalam molekulnya sendiri. Ikatan yang nomor 1, dia itu intramolekul, karena di dalam H2O itu sendiri. Nomor 2, antar molekul, di mana H berikatan dengan O. Nah, H berikatan dengan O. Handphone O berarti termasuk ikatan hidrogen. Sehingga soal ini jawabannya adalah B. Nah, bagaimana dengan nomor 3? Nomor 3 itu H dan O juga, tapi dia intramolekul. Dan nomor 5 begitu juga. H dan O juga, tapi dia intramolekul. Dia karena intra termasuk ikatan apa adik-adik? H itu unsur non-logam, O itu non-logam. Membantu ikatan kovalen. Begitu. Bukan ikatan hidrogen. Kemudian ada nomor 4. Nomor 4 itu intramolekul. Di dalamnya molekul OH sendiri. O dan H juga loh, bukan ikatan hidrogen Kak, bukan. Karena apa? Karena dia di dalam molekul. Berarti masuk ke ikatan ion atau logam atau kovalen. Nah, nomor 4 itu apa? Kovalen. Jadi jawabannya adalah B. Karena H itu antar molekul dan ikatan hidrogen itu terbentuk karena ikatan H bertemu dengan O atau N atau F. Sini ya, dicatatkan aja kalau gitu ya. Nomor 1 itu apa? Ikatan kovalen. Jadi harus diperhatikan dulu, harus bisa menentukan dia itu ikatan intra atau antar. Kalau intra berarti ikatan ion atau logam atau kovalen. Tapi kalau antar berarti dia gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Diingat-ingat, gaya van der Waals pun dibagi menjadi 3, yaitu dipol terimbas, dan gaya London. Berarti semuanya nomor 1, 3, 4, 5 itu termasuk gaya intramolekul. Oke. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Perhatikan harga titik-titik Perhatikan harga titik didih beberapa senyawa berikut. Ada senyawa Hi, HBr, HCl, HF, H2S, dan H2O. Dan diketahui titik didihnya pula. Berdasarkan tabel di atas, senyawa yang membentuk ikatan hidrogen adalah, ingat-ingat hidrogen itu H bertemu F atau O atau N. Handphone. Nah, kita lihat H ketemu I. Loh, bukan ikatan hidrogen, coret. H ketemu Br, bukan ikatan hidrogen. HBr, bukan ikatan hidrogen. HF, O ketemu F, bisa. HF, HF juga H2O. H ketemu O, iya juga. HCl, enggak. HBr, enggak juga. H2S, enggak. H2O. Berarti jawabannya adalah C. Selain dilihat dari handphonenya itu sendiri, kalian bisa lihat dari titik didih. Ikatan hidrogen itu titik didihnya paling tinggi. Berarti H2O dan HF. Karena yang paling tinggi 2 itu. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, di antara pasangan-pasangan senyawa berikut, yang keduanya mempunyai gaya London adalah, kita tahu bahwa gaya London itu apa? Gaya yang terjadi antara nonpolar nonpolar ya? Ya, nonpolar dan nonpolar. Oke, teman-teman, adik-adik. Nonpolar ketemu dengan nonpolar. Kita lihat. CH, C dan H. C itu non-logam, H itu non-logam. Berarti, mohon maaf. Kalau nonpolar berarti dilihat dulu PEB sama PEB sama punya PEB atau enggak. Kalau nonpolar berarti tidak punya PEB. Tapi di sini agar
cepat cara mengerjakannya adalah lihat. Gaya London itu nonpolar sama nonpolar kan. Berarti HF itu kan handphone. H ketemu F. Berarti salah, ini ikatan hidrogen. Terus H2O juga salah karena ikatan hidrogen. Terus HF juga salah karena ikatan hidrogen. Gitu. Nah, NaCl sama HCl bagaimana, Kak? Kita lihat. Kalau misalnya HCl, dia itu polar. Kenapa? Karena keelektronegatifannya beda. Mereka memiliki selisih keelektronegativan, sehingga dia termasuk polar, bukan non-polar. Na dan Cl, berarti dia ion, ya. Na dan Cl. Kalau digambarkan Na lebih kecil daripada Cl, berarti dia polar. Mohon maaf ya. Ini tulisannya rada jelek. Ya, karena Na itu dan Cl memiliki selisih keelektronegativan, sehingga termasuk polar. Polar dan polar. Nah, di sini C5H12 dan C6H14 itu non-polar. Dan non-polar. Sehingga jawabannya adalah A. Begitu. Waduh, ada tulisannya ini ya. Dihapus aja kalau gitu. Nah, ini. Biar terlihat alasannya. Jadi gaya London atau gaya dispersi ya. Gaya dispersi itu gaya itu tolak-menolak. Tarik-menarik merupakan gaya tarik-menarik antar molekul nonpolar. Jadi gaya dispersi itu nama lainnya gaya London ya. Akibat adanya dipol terimbas yang ditimbulkan oleh perpindahan elektron dari satu orbital ke orbital lain membentuk dipol sesaat. Nah, tadi itu ya, elektron itu berpindah-pindah sehingga kadangkala itu berkumpul di salah satu titik saja. Sehingga membentuk muatan tadi. Nah, cara bentukannya tadi, tentukan nonpolar sama polarnya. Nah, sama-sama nonpolar yang A itu, sehingga jawabannya A. Lanjut, soal berikutnya. Jenis ikatan yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 berturut-turut adalah, kita tahu bahwa di sini HCl bertemu dengan HCl, di mana HCl itu satu molekul, HCl satu molekul juga. Ketemu dua molekul, sehingga satu itu intermolekul, kalau dua itu antar molekul. Nah, kalau inter berarti antara kovalen, ion, atau logam. Sekarang HCl. H itu non-logam, Cl itu non-logam. Sehingga membentuk ikatan kovalen. Terus kalau misalnya nomor 2 itu antar molekul. Karena di tengah-tengah molekul kan, antar molekul, bukan di dalamnya molekul. Sehingga mau tentukan mana? Gaya van der Waals atau ikatan hidrogen. Nah, gaya van der Waals kan ada macam-macam juga, ada 3, yaitu dipol-dipol, dipol terimbas, sama dipol sesaat. Nah, sekarang itu dia H sama Cl. H ketemu Cl, bukan logam non-logam atau cara nentuin inter loh ya, cara nentuin langsung ke senyawanya itu. HCl itu adalah polar, HCl yang lain juga polar, polar ketemu polar membentuk gaya dipol-dipol. Sehingga jawabannya adalah C. Gitu. Selanjutnya, soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Jenis ikatan nomor 1 dan 2 berturut-turut adalah, nah ini ada NH3 ketemu sama NH3. Nah, kita tentukan ya, satu itu inter atau antar. Intermolekul, karena di dalamnya molekul. N berikatan dengan H. Nah, kita tentukan dia ion, logam, atau kovalen. Nah, N itu kan non-logam, H itu non-logam. Berarti membentuk ikatan kovalen. Sehingga jawabannya antara A, B, C ya, karena D sama E itu pasti salah. Gitu. Kemudian bertemu dengan, nah nomor 2 itu antar atau inter? Antar molekul. Sehingga gaya van der Waals atau gaya hidrogen atau ikatan hidrogen. Gaya van der Waals pun ada 3 macam.
kayak dipol-dipol, dipol terimbas sama dipol sesaat. Sekarang kita tahu NH3 ketemu sama NH3. NH3 itu adalah apa? Non-polar. Terus NH3 juga yang lain satunya juga polar ya NH3. NH3 itu polar, ini polar. Loh, polar sama polar. Bukan. Kalau misalnya H ketemu sama N, berarti dia masuk ke ikatan hidrogen, handphone. Berarti jawabannya adalah A. Gitu. Jadi kalau bukan selain handphone, bukan H ketemu N, kalian tentukan langsung ke senyawanya. Senyawanya itu apa? NH3. NH3 itu apa? Polar. NH3 itu atau non polar gitu. Baru berarti kayak van der Waals. Kalau bukan handphone. Tipsnya seperti itu. Jadi jawabannya A. Lanjut. Soal selanjutnya. Diberikan pasangan kelompok senyawa berikut. Kelompok senyawa yang mempunyai ikatan hidrogen adalah, nah ini dia. Kalau ikatan hidrogen berarti H bertemu dengan F, O, kemudian N, handphone kan berarti. Nah, sekarang H2O. H2O, H sama O berarti handphone. HF, handphone juga. Berarti betul ya. NH3, N, H sama N berarti handphone. Ya kan? HBr, H sama BR salah berarti. H2S, H sama S salah. NH3, H sama N, handphone. HF, handphone juga. NH3, handphone juga. H2O, handphone juga. HCl, bukan. Sehingga jawabannya adalah 1 dan 4. Oke. Sampai berarti jawabannya adalah B. Karena ikatan hidrogen itu adalah ikatan yang terbentuk antara H dan F atau O atau N. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.